Welcome back to my channel, Historian Angel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa di subscribe ya guys. Terima kasih juga untuk yang sudah subscribe channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang seorang gadis yang merupakan salah satu pahlawan di Perancis. Dia ini juga merupakan salah satu orang kudus dalam agama Katolik. Di Perancis, dia dijuluki La Pucelle yang berarti sang dara atau sang perawan. Oh ya guys, video kali ini di-request oleh klien Andika.m. Terima kasih requestannya. Siapakah gadis tersebut? Penasaran? Just check it out. Jadi, gadis itu bernama Jeanne d'Arc. Dia lahir pada tanggal 6 Januari 1412 di Domremy, Prancis. Nah, ayah dari Jeanne ini bernama Jacques d'Arc dan ibunya bernama Isabelle Homi. Jeanne ini memiliki 3 orang kakak laki-laki yang bernama Jacquemin, Pierre, dan Jean, dan seorang adik perempuan yang bernama Catherine. Jeanne ini berasal dari keluarga kelas menengah. Ayahnya adalah seorang pemilik perkebunan dan peternakan. Ayahnya ini juga menduduki jabatan kecil di pemerintahan daerah setempat dan bertugas untuk mengumpulkan pajak serta mengepalai keamanan kota Domremy. Perang 100 tahun yang terjadi pada saat Jeanne masih kecil membuatnya harus hidup berpindah-pindah tempat. Karena desa tempat tinggalnya dibakar oleh musuh. Di umurnya yang ke-13 tahun, Jeanne ini mengakui bahwa ia mendapatkan penglihatan pertamanya. Pada waktu itu, dia ini sedang berada di taman milik ayahnya. Dan dia melihat penampakan sosok yang menurut dia merupakan Saint Michael, Saint Catherine, dan Saint Margaret. Mereka ini menyuruh Jeanne untuk mengusir Inggris dari Prancis dan untuk membawa Dauphin, putra mahkota Charles VII, untuk dimahkotai di Reims. Jeanne meyakini bahwa penglihatannya itu adalah pesan dari Tuhan, dan dia tidak pernah melakukannya, meskipun butuh 3 tahun baginya untuk dapat melaksanakan misinya. Pada usia 16 tahun, Jeanne meminta kepada seorang kerabatnya yang bernama Durand Lassois untuk membawanya ke Vaucouleurs untuk bertemu dengan Robert de Baudricourt yang pada waktu itu menjabat sebagai komandan garnison Vaucouleurs. Jeanne meminta kepada Robert untuk membawanya menemui Charles, tapi Robert menolak permintaan tersebut. Jeanne pun akhirnya pulang kembali ke rumahnya, tapi ia tidak menyerah. Pada Januari 1429, sekitar 8 bulan setelah ditolak oleh Robert, Jeanne kembali ke Vaucouleurs dengan membawa penduduk desa. Para penduduk desa menyebut dia sebagai sang dara yang ditakdirkan untuk menyelamatkan Prancis. Pada pertemuan yang kedua dengan Robert, Jeanne membuat sebuah prediksi tentang kekalahan Prancis beberapa hari sebelum utusan datang untuk melaporkannya. Jeanne mengaku mengetahui tentang pertempuran tersebut melalui penglihatannya. Setelah Robert mengonfirmasi pernyataan dari Jeanne tentang kekalahan tersebut, dia pun menerima permohonan Jeanne untuk bertemu dengan Charles VII. Robert memberikan Jeanne seekor kuda dan beberapa tentara untuk pergi ke Chinon, tempat Charles VII berada. Jeanne kemudian memotong rambutnya dan mengenakan pakaian pria. Ia melakukan perjalanan selama 11 hari melintasi wilayah musuh menuju Chinon. Charles yang telah diberita tentang kunjungan Jeanne kemudian memutuskan untuk mengujinya dengan berpakaian seperti salah satu anggota istana dan menyuruh anggota istana tersebut untuk berpakaian seperti dirinya. Jadi macam bertukar posisi gitu guys. Menurut Charles, kalau benar Jeanne ini adalah utusan Tuhan, dia pasti tahu di mana Tuhan sejati. Dan benar saja, waktu Jeanne memasuki ruang majelis, dia langsung menemui Charles dan memanggilnya sebagai putra mahkota. Tapi Charles tetap saja masih belum percaya. Jeanne kemudian diperiksa oleh sekelompok pendeta di Poitiers untuk memastikan bahwa ia bukanlah penyihir atau semacamnya. Setelah diperiksa, Jeanne kemudian dinyatakan sebagai seorang Kristen dengan reputasi yang baik. Jeanne kemudian meminta kepada Charles untuk memberikannya pasukan karena ia akan memimpin pertempuran di Orleans, dan Charles pun mengabulkan permintaannya. Pada waktu itu, Jeanne ini masih berumur 17 tahun guys. Jeanne pun pergi ke Orleans pada bulan Maret 1429 dengan mengenakan baju besi putih serta menunggangi kuda putih. Katanya nih ya guys, di Prancis telah beredar ramalan selama bertahun-tahun bahwa seorang gadis berbaju besi dari wilayah Lorraine akan datang untuk menyelamatkan negara. Dan Jeanne sekarang menggenapi ramalan tersebut. Dalam perjalanannya, Jeanne juga membawa panji-panji. Jadi, selama berperang, Jeanne ini tidak pernah membunuh siapapun. Dia hanya mengibarkan panji-panjinya untuk memberi semangat kepada para tentara. Dia ditugaskan untuk membebaskan Orleans dari Inggris, karena pada waktu itu, Orleans ini sudah dikepung oleh Inggris selama 5 bulan. Jeanne menjadi sangat terkenal setelah ia berhasil mengakhiri pengepungan tersebut hanya dalam waktu 9 hari. Kemenangan pertama
utamanya di Orleans membuatnya digelari Maid of Orleans, atau dalam bahasa Prancis, Lampusil di Orleans. Dia disambut di kota sebagai pahlawan. Setelah meraih kemenangan yang luar biasa, Jeanne dan para pengikutnya kemudian mengawal Charles melintasi wilayah musuh menuju Reims. Perjalanannya ini dianggap sebagai perjalanan yang paling berani, soalnya Reims itu jaraknya 2 kali lebih jauh daripada Paris. Harusnya Jeanne ini menyerang Paris dulu, baru pergi ke Reims. Tapi, karena dia ingin mau secepatnya menempatkan Charles VII sebagai Raja Prancis, maka dia pun langsung menuju Reims. For your information, Reims itu memang kota tempatnya Raja-Raja Prancis dinobatkan atau dimahkotai. Pasukan Prancis berangkat menuju ke Reims dari Gensola pada tanggal 29 Juni 1429. Semua kota sepanjang jalan menuju ke Reims menyerah tanpa syarat kepada pasukan Prancis. Reims membuka pintu gerbangnya tanpa perlawanan pada tanggal 16 Juli 1429, dan penempatan dilakukan besok paginya tanggal 17 Juli 1429. Charles VII dimahkotai sebagai Raja Prancis di Katedral Reims. Pada musim semi 1430, Raja Charles VII memerintahkan Jeanne untuk menghadapi serangan Burgundy di Compiègne. Pertempuran pada hari itu ternyata gagal, dan Jeanne kemudian memerintahkan pasukan untuk mundur. Sebagai kode kehormatan, Jeanne bertahan sebagai orang terakhir yang meninggalkan pertempuran. Melihat itu, pihak Burgundy pun mengepung Jeanne. Terasa dikepung, Jeanne ini terlempar dari kudanya dan ia ditinggalkan di luar gerbang kota. Pasukan Burgundy kemudian menangkap dan menahannya di kastil Barufa. Sebenarnya, ada suatu kebiasaan bagi keluarga tawanan perang untuk mengumpulkan uang tebusan. Tapi Burgundy ini tidak mengizinkan Jeanne untuk ditebus. Banyak sejarawan yang menyalahkan Charles VII karena tidak mengupayakan kebebasan Jeanne. Jeanne beberapa kali mencoba untuk kabur dari penjara, tapi ia selalu gagal. Akhirnya, Burgundy pun menjual Jeanne kepada Inggris sebesar 10.000 livre turnamen. Inggris kemudian memindahkan Jeanne ke kota Rouen. Seharusnya Jeanne ini ditahan di penjara agama yang dijaga oleh biarawati, tapi Inggris menahannya di penjara umum yang dijaga oleh prajurit Inggris. Di sana ia dibelenggu dan dianiaya oleh para penjaga. Jeanne dimasukkan ke dalam penjara militer dengan sejumlah tuduhan, termasuk menggunakan ilmu sihir, melakukan bidah atau jalan sesat, dan berpakaian seperti pria. Sejak 21 Februari hingga 24 Maret 1431, Jeanne diinterogasi puluhan kali oleh pengadilan, tapi ia tetap teguh mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah. Beberapa pejabat pengadilan belakangan bersaksi bahwa banyak transkrip yang diubah untuk menjatuhkan Jeanne. Pada waktu itu, petugas pengadilan tidak berdaya karena mereka mendapat tekanan dari Inggris. Beberapa petugas bahkan sempat diancam akan dibunuh. Akhirnya, 12 tuduhan pun dijatuhkan kepada Jeanne. Jeanne yang buta huruf pun terpaksa menandatangani dokumen yang sama sekali tidak ia mengerti isinya. Pada tanggal 30 Mei 1431, pagi hari, Jeanne yang pada waktu itu berusia 19 tahun, dibawa ke pasar lama Rouen dan diikat pada tiang tinggi. Sebelum eksekusi berlangsung, Jeanne meminta kepada dua petugas yaitu Martin Lavenu dan Isabelle de Lafayette untuk memegang salib di belakangnya. Seorang prajurit Inggris juga membuatkan salib kayu untuk ditempatkan di dadanya. Jeanne berulang kali menyebut nama Yesus dengan keras, memohon dan berdoa tanpa henti untuk meminta bantuan orang suci dari surga. Jeanne dibakar di tiang pancang dan sekitar 10.000 orang menyaksikan kematiannya. Setelah meninggal, orang-orang Inggris membongkar arang dan menunjukkan tubuhnya sudah hangus. Jadi, tidak ada lagi orang yang bisa mengklaim bahwa Jeanne ini selamat dari hukuman. Setelah itu, mereka membakar ulang tubuhnya 2 kali hingga menjadi abu dan mencegah orang-orang melakukan pengumpulan relik. Mereka membuang Abu Jeanne ke Sungai Seine. Pengadilan ulang dilakukan setelah perang berakhir. Paus Calixtus III mengesahkan proses ini. Pengadilan ini dikenal sebagai pengadilan pembatalan. Pengadilan ini dilakukan atas permintaan Inkuisitor Jenderal Jean Brehal dan Ibunda Jeanne, Isabelle Romy. Brehal melakukan penyelidikan pada tahun 1452 dan sebuah permohonan banding resmi diajukan pada November 1455. Brehal menyampaikan kesimpulan akhirnya pada Juli 1456 yang menggambarkan Jeanne sebagai seorang martir dan menuduh almarhum Pierre Cauchon telah menjatuhkan hukuman kepada wanita tidak berdosa demi balas dendam. Pengadilan pun akhirnya memutuskan Jeanne tidak bersalah pada 7 Juli 1456. Jeanne dikanonisasi sebagai orang suci atau orang kudus di Gereja Katolik Roma pada tanggal 16 Mei 1920. Dan ia menjadi salah satu santai yang paling populer di sana.
Jean juga dinobatkan sebagai pahlawan pelindung Prancis. Oke guys, sekian cerita saya kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan, boleh diperbaiki di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada yang tidak saya sampaikan, boleh banget untuk kalian tambahkan di kolom komentar guys. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan di-share, klik subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tahu informasi video terbaru dari saya. Untuk ide-ide video berikutnya, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton video saya. Bye-bye!